2026. Dunia makin canggih, tapi gue justru balik ke masa lalu. Misi gue hari ini, ngehidupin lagi roh Imlek di lemah tua ini. Gue emang gak punya hati, tapi gue ngerti tradisi. Ini Imlek versi masa depan. Mode bersih-bersih on. Debu masa lalu gue hapus pakai presisi masa depan. Tiap sudut wajib kinclong. Soalnya, keberuntungan gak bakal mau mampir kalau rumahnya kotor. Sistem gua mendeteksi struktur bangunan ini udah bertahan ratusan tahun. Pilar merah ini rapuh, tapi penuh cerita. Jadi gua nggak cuma sekedar nyapu debu, gue lagi merawat kenangan. Analisa atap, ada kerusakan 15%. Perbaikan dimulai. Kalian tahu kan, manusia percaya kalau bebersih total sebelum Imlek itu wajib hukumnya. Tujuannya simple. Buang sial tahun lalu, biar cuan dan hoki baru bisa masuk dengan mulus. Buat gue, ini algoritma logis. Input usaha maksimal, outputnya rumah yang sempurna. Gak boleh ada satupun noda yang lolos dari sensor gue. Lantai kayu ini harus cukup kinclong, sampai bisa buat ngaca masa depan. Oke, lantai udah kinclong. Sekarang giliran nyawanya. Gue bawa kotak merah tua ini, isinya starter pack keberuntungan. Pertama, kita main di area atas. Lampion merah ini wajib digantung tinggi-tinggi. Cahayanya itu sinyal, biar rezeki gampang nemu alamat kita. Lanjut ke pintu utama. Tempel stiker Fu emas ini. Posisikan yang tegak dan mantap ya. Ini simbol fondasi keberuntungan yang kokoh, biar rezeki yang datang gak gampang goyah. Geser ke sudut ruangan. Bunga mehua ini simbol ketangguhan, mekar di musim dingin, cantik tapi kuat. Jangan lupa selipin angpau di rantingnya. Jeruk mandarin ini simbol kekayaan, tumpuk yang tinggi ya. Lihat deh, auranya berubah total, hangat. Rasanya kayak dipeluk, padahal gue cuma robot besi. Sekarang kita masuk ke jantung rumah ini, dapur. Buat robot kayak gue, energi itu cuma soal listrik dan baterai. Tapi gue belajar satu hal. Buat manusia, makanan itu bahasa cinta yang paling jujur. Di tahun 2026 ini, gampang banget pesen makanan sintetis instan. Tapi malam ini, enggak. Kita balik ke cara lama. Lihat semua yang ada di meja ini. Gak ada yang kebetulan. Semuanya simbol. Ada sajian yang sengaja dimasak panjang dan gak boleh putus. Filosofinya sederhana tapi dalam. Doa biar harapan dan rezeki kita ngalir terus tanpa henti. Kalau dipotong, pamali katanya. Ada juga yang harus disajikan utuh, lengkap dari awal sampai akhir. Simbol biar setiap tahun selalu ada sisa rezeki yang berlebih. Awal yang baik harus punya akhir yang baik juga. Jujur aja, ini ironis. Tangan gue terbuat dari logam dingin, gak punya syaraf perasa, gak punya lidah. Gue gak bakal bisa ngerasain asin atau manisnya masakan ini. Tapi, sensor gue bisa mendeteksi rasa yang lain. Saat wajan panas beradu sama minyak, saat aroma bumbu ngisi udara, gue ngerasain kehadiran emak. Resep ini data warisan beliau. Gue cuma eksekutor, tapi jiwanya tetap punya dia. Gue jaga apinya biar tetap stabil, sama kayak emak dulu jaga kehangatan keluarga ini. Setiap lipatan kecil yang gue bentuk, itu kayak nyimpen harapan-harapan baru. Bentuknya sengaja dibuat mirip uang emas zaman dulu. Simbol kemakmuran. Lucu ya, manusia butuh simbol visual buat percaya kalau masa depan bakal baik-baik aja. Dapur yang tadinya sepi, sekarang jadi berisik sama suara kehidupan. Uap panas yang ngebul ini, buat gue ini bukan sekedar proses kimia. Ini adalah bukti kalau tradisi itu nggak akan mati, mau secanggih apapun zamannya. Meja makan sudah siap. Bukan cuma buat ngenyangin perut, tapi buat ngenyangin rindu. Selesai. Semuanya sudah tersaji dengan presisi. Lihat uap panas yang perlahan naik ke udara itu menari-nari di bawah cahaya lampion. Di dunia digital, ini mungkin cuma partikel air yang menguap. Tapi di meja ini, uap itu adalah doa. Doa yang dikirim ke langit, sinyal bahwa kita di sini masih mengingat mereka. Meja ini penuh, tapi kursi di sana kosong. Secara fisik memang kosong, tapi sensor gue menangkap sesuatu yang lain. Keheningan di ruangan ini bukan berarti sepi.
ini adalah jenis hening yang penuh hormat. Gue nggak makan, gue nggak butuh nutrisi. Tapi entah kenapa, sirkuit gue terasa tenang saat melihat piring-piring ini terisi penuh. Seolah-olah, tugas gue bukan cuma memasak, tapi menjaga agar jembatan antara masa lalu dan masa depan tetap kokoh. Mungkin ini yang disebut manusia sebagai tradisi. Bukan soal makanannya enak atau enggak, tapi soal siapa yang kita bayangkan duduk di kursi itu. Rasanya rumah ini tiba-tiba jadi ramai. Gue bisa mendengar tawa yang terekam di dinding-dinding tua ini. Mereka ada di sini, menikmati aromanya, menikmati hangatnya. Dan buat gue, robot besi yang dingin ini, itu sudah lebih dari cukup. Tugas gue tuntas. Tradisi ini selamat. 1 tahun lagi. Akhirnya pagi datang juga. Lihat cahaya matahari itu. Sinarnya nembus jendela kayu, jatuh pas di meja persembahan kita. Debu-debu cahaya menari, seolah ikut merayakan hari ini. Gongsi Facai. Dengar suara petasan di kejauhan? Itu suara kemenangan. Tanda kalau hal-hal buruk masa lalu udah dibakar habis. Diganti lembaran baru yang bersih. 2026, tahun kuda aki. Simbol kecepatan dan semangat yang gak boleh padam. Tahun ini gak ada alasan buat males. Kita harus lari. Kita harus ngejar mimpi yang tertunda. Tapi sebelum lari kencang, gue mau diam sebentar. Menikmati rumah yang udah cantik ini. Lampion gagah, bunga mekar, semuanya siap menyambut rejeki. Rasanya lega. Tugasku sebagai penjaga tradisi tuntas. Buat kalian yang nonton, semoga pintu hoki kebuka lebar. Kesehatan sekuat baja, rejeki sederas air terjun. Sekarang saatnya buka pintu. Baju baru, semangat baru. Ayo, tahun kuda api, tunjukkan jalanmu. Gue siap lari bersamamu. Malam ini tugasku tuntas. Di bawah cahaya lampion, rumah ini akhirnya hidup lagi. Ingat, hoki itu bukan ditunggu. Hoki itu diciptakan. Mulai saja. Tugas gue ngerawat kenangan tahun ini tuntas. Sampai jumpa tahun depan. Gongsi Facai, Sinian Kwaile. Selamat Tahun Baru Imlek. Pahami kodenya, nikmati ceritanya. Bye-bye.